Perkenalkan, nama saya Nur Sapera Arianti, NPM 1764017. Saya dari program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknologi pengairan pasang surut untuk memenuhi tugas mata kuliah pengairan pasang surut oleh dosen pengajar Adi Surya STMT NIDN 1136058001. Pengertian teknologi pasang surut. Teknologi pengembangan lahan rawa adalah untuk pertanian yang produktif membutuhkan inovasi, baik inovasi teknologi maupun inovasi kelembagaan. Inovasi teknologi pengelolaan air dan tanah merupakan teknologi utama untuk keberhasilan pengembangan budidaya pertanian di lahan rawa. Teknologi pengelolaan air dan tanah meliputi penataan jaringan tata air makro dan mikro, penataan lahan, ameliorasi, dan pemupukan. Inovasi teknologi konservasi dan rehabilitasi lahan rawa pasang surut juga sudah tersedia. Selain itu, dibutuhkan inovasi teknologi lain seperti varietas unggul yang adaptif di wilayah setempat, pola tanam, pengelolaan tanaman, populasi atau jarak tanam, pengendalian gulma, hama, dan penyakit, serta teknologi panen dan pasca panen. Pengelolaan air di lahan rawa pasang surut dibedakan ke dalam 3 pengelolaan. Yang pertama, pengelolaan air makro. Kedua, pengelolaan air mikro. 3. Pengelolaan air tingkat tersier, yaitu mengaitkan antara pengelolaan air makro dan pengelolaan air mikro. Tata air makro adalah dengan membuat saluran drainase dan irigasi yang terdiri atas saluran primer, sekunder, dan tersier. Contohnya seperti saluran drainase dibuat guna menampung dan menyalurkan air yang berlebihan dalam suatu kawasan keluar lokasi. Tata air mikro ialah pengelolaan air pada skala petani. Dalam hal ini, pengelolaan air dimulai dari pengelolaan saluran tersier serta pembangunan dan pengaturan saluran kuarter dan saluran lain yang lebih kecil. Tata air mikro berfungsi untuk 1. Mencukupi kebutuhan evapotranspirasi tanaman. 2. Mencegah pertumbuhan tanaman liar. 3. Mengatur tingkat muka air dan menjaga kualitas di petakan lahan dan saluran. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan lebih detail tentang tata air mikro. Irigasi mikro merupakan suatu istilah bagi sistem irigasi yang mengaplikasikan air hanya di sekitar zona penakaran tanaman dengan debit rendah kapasitas 200 liter per jam. Irigasi mikro dapat berbentuk pancaran air, kabut pancuran, atau tetes melalui bagian pengeluaran pengendali aliran secara khusus berupa alat pemancur atau lebih dikenal dengan emiter. Efektivitas CNC irigasi mikro lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi irigasi konvensional. Hal ini disebabkan pemberian air pada tanaman bersifat lokal dengan jumlah yang sedikit sehingga akan menekan evaporasi, aliran permukaan, dan perkolasi. Teknologi inovasi merupakan penerapan jaringan irigasi tetes dan irigasi mini sprinkler. Konsep jaringan irigasi tetes. Sistem pendistribusian air pada jaringan tetes dirancang dengan sistem pendistribusian semi gravitasi, dengan air diangkat dengan bantuan pompa, submersible, tenaga solar cell menuju ke penampung reservoir, dan selanjutnya air dialirkan secara gravitasi menuju ke lahan melalui pipa utama, pipa manifold atau pipa pembagi, pipa lateral, dan diteteskan melalui emiter langsung menuju daerah perakaran.
Sumber air irigasi tetes dapat berasal dari tanah maupun sumber air permukaan. Sumber air tanah diambil menggunakan sumur bor, sedangkan sumber air permukaan diambil menggunakan pompa dari sumber air sungai. Disediakan juga infrastruktur penyediaan air. Kesimpulan, potensi lahan rawa pasang surut di Indonesia cukup besar dan prospektif untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan produksi pangan. Namun, pemanfaatan dan pengembangannya belum optimal. Penerapan inovasi teknologi yang tepat, yaitu pendekatan PTT yang sesuai dengan kondisi lokasi atau wilayah, akan mempercepat pembangunan pertanian di wilayah tersebut. Pendekatan PTT bertujuan meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan mutu produk yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani. Itu tadi penjelasan singkat tentang teknologi pengairan pasang surut. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.